Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Kali ini saya akan membuatkan video tentang bagaimana cara kita mendapatkan auranti dengan bercak kepala yang banyak. Nah, video ini adalah video pesanan dari teman kita, dari YouTuber Ian Beta. Ini teman yang request. Nah, ini video tidak lama, jadi nggak usah di skip-skip supaya ilmunya benar-benar nyampe kepada kalian. Nah, buat kalian yang baru pertama masuk ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Kita ramaikan channel-channel percanaan. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa ikan cana itu tetap ramai sampai hari ini. Nah, langsung saja tanpa berbasa-basi. Jadi untuk mendapatkan auranti dengan bercak kepala yang banyak atau yang biasa kita sebut itu ketombe brontok gitu ya. Itu caranya sangat mudah. Kita mulai dari pemilihan bahan. Untuk memilih bahan auranti dengan bercak kepala yang banyak, kita tidak bisa menentukan dari bahan di dalam plastik. Jadi untuk kalian yang sering ikut PO, itu tidak menjamin bisa mendapatkan ikan seperti itu. Karena ketika ikan di dalam plastik, semuanya itu pasti bercak kepalanya itu banyak. Tapi setelah di akuarium berbeda lagi. Nah, untuk kalian yang mau memilih, mending kalian datang ke pedagang ikan yang sudah di single tank. Ikan sudah rekondisi, ikan sudah makan, sudah tanpa jamur, dan di situ sudah bisa kita melihat bakat dari bercak kepala yang banyak. Yang harus kalian lihat pertama adalah auranti untuk bercak kepala yang banyak itu di bagian pipi agak ke atas ya. Pipi agak ke atas itu ada bercak warna putih, kehijau-hijauan, kebiru-biruan atau kekuning-kuningan. Dan bukan hanya sampai di situ, kalian juga lihat di bagian kepala. Carilah bahan dengan bercak kepala yang ini contohnya seperti inilah. Kalian bisa melihat seperti ini. Tapi sebelum kalian menentukan mana ikan yang harus kalian beli, ada catatan yang harus kalian ketahui. Jadi ketika kalian datang ke tempat penjual ikan, jangan buru-buru membuat ikan itu flaring. Karena ketika ikan flaring memang bercak kepalanya itu langsung muncul. Jadi ketika kalian datang ke pedagang ikan, salam dulu, masuk salaman, tanya kabar, baru duduk. Karena spesialnya pedagang cana itu, ketika ada tamu, pasti ditawarin minum. Malah kadang suruh milih mau kopi atau teh. Itu untuk pedagang yang rumahan ya. Beda cerita kalau yang pedagang toko atau pinggir-pinggir jalan itu. Tapi umumnya pedagang ikan cana sekarang itu kebanyakan pedagang rumahan. Jadi ya kita harus sopan santun, ada adab, dan biasanya pemiliknya itu pasti nawarin kita minum. Ya itu yang bikin saya suka main ke pedagang-pedagang cana yang rumahan itu seperti itu. Udah ada minuman, ada cemilan gitu kan, bikin betah. Usahakan cek ikan itu seperti ini. Ini saya kasih contohnya ya. Kalian langsung lihat dari corak kepala. Jangan disuruh flaring dulu. Jadi kalian lihat dulu, kalian perhatikan corak kepala dari pipi sampai ke kepala bagian atas. Itu pastikan ada bercak putih, kebiru-biruan, kehijau-hijauan, atau kekuning-kuningan. Jangan langsung kalian tempel patung, karena kalian bisa lihat ini. Ini awalnya seperti ini. Setelah saya tempel patung, kita goda atau kita kaca, ini ikan itu pasti perlahan bercak kepalanya itu terlihat jelas. Bisa kalian perhatikan tuh. Jadi berontok, padahal awalnya itu kan biasa-biasa saja, cuman ada bercak-bercak sedikit. Jadi hindari menggoda ikan di awal supaya kita bisa melihat realnya itu seperti apa. Jadi untuk mendapatkan cana auranti dengan ketombe yang banyak, memang kita harus ekstra hati-hati karena ketika kita terburu-buru, kita ujuk-ujuk gitu ya, langsung membuat ikan itu flaring. Ya yang jelas semua cana auranti ketika flaring, apalagi flaring goyang, dia bercak kepalanya pasti muncul. Dan kita biasanya terjerumus di situ. Setelah ikan dibawa pulang, taunya kepalanya hitam biasa gitu, nggak ada bercaknya. Makanya seperti itu ya, berhati-hati dulu, jangan terburu-buru
membuat ikan itu flaring. Nah, lalu yang kedua untuk perawatan setelah kalian mendapatkan bahan dengan bercak kepala yang banyak, perawatannya itu sama sih seperti ikan-ikan lain. Contoh ikan saya yang ini ikan yang saya kasih nama King Slamet, sekarang sudah size 12 cm. Bisa kalian lihat bercak kepalanya sangat mantap. Mulai dari pipi, kepala sebelah atas bahkan mau mundur ke belakang, cuman ini belum kesampaian mundurnya, cuman kelihatan bercak-bercak tipis ya, tapi mudah-mudahan sih bisa mundur. Kalau untuk pakan, ini pakan sama seperti konten saya yang kemarin. Pagi saya kasih ulet Hongkong plus pelet premium maxi 5 butir, sorenya juga sama. Lalu untuk seminggu sekali, karena ini kan sudah masuk di size 10 up, seminggu sekali saya kasih paha katak. Pahanya doang, tidak sama kepalanya, tidak sama perutnya, tidak sama tai-tainya. Jadi katak saya belah, saya cuci, saya buang tulangnya supaya pencernaannya itu aman. Baru kita berikan untuk Channa auranti kesayangan kita. Jadi caranya itu sangat simpel, cuman seperti itu. Kita menentukan auranti untuk bercak kepala, memang pemilihannya itu dari bahan. Kalau bahannya sudah ada bercaknya ya kita tinggal lanjut progres aja, nggak usah mikirin gitu loh. Nanti perlahan dia akan tumbuh dan warnanya itu pekat. Memang tidak semua auranti kepalanya itu bisa berketombe banyak, tapi ketika kita sudah memilih bahan dengan spek yang tadi, 90% lah berhasil. Kalaupun nanti gagal, tetap di pipinya itu ada bercak-bercak warna oranye, warna biru, dan warna putih. Jadi aman lah, sudah bisa menambah poin penilaian dari sebuah regulasi. Karena sekarang di auranti itu bercak kepala dapat poin +1. Ada poin +1 di kepala, ada poin +1 di kerapian dayung, dan +1 yang lain. Makanya orang-orang sekarang bukan hanya dia mencari simet, gondrong, oren, tapi dia juga mencari bercak kepala yang banyak dan sirip dayungnya yang rapi. Jadi buat kalian yang sudah memiliki bahan seperti itu, tahan dulu, gedein dulu, kita progres sebaik mungkin, lalu kita coba untuk berangkat kontes. Supaya kita tahu sampai mana sih kemampuan kita untuk memprogres ikan, dan sampai mana kualitas ikan yang sudah kita rawat. Jadi buat kalian yang sudah punya bahan, jangan buru-buru dijual, kita rawat dulu, kita jadikan ikan itu menjadi ikan spek kontes, lalu kita bawa kontes, kita cek poin lah. Dapat ya syukur, nggak dapat ya nggak apa-apa. Nggak usah marah-marah ketika nggak dapat poin, nggak usah marah-marah, nyalahin juri, nyalahin panitia, nggak perlu. Karena penilaian itu kan ada tahapan, ada pokok-pokok yang harus dinilai oleh juri. Oke, ikan kalian bagus, bersimet, oren, rapi, tebal, bercak kepala oke, dayung oke. Tapi kalau nggak ada mentalnya kan nggak mungkin poinnya juga tinggi. Makanya kita latih semuanya, kita progres menjadi ikan yang menurut kita sudah terbaik. Lalu kita coba. Kalaupun gagal ya nggak apa-apa. Kita coba lain waktu. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu nyalah-nyalahin juri, nyalah-nyalahin panitia. Nggak perlu. Kita dewasa lah. Yang namanya perlombaan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Apalagi ini di dunia ikan Channa. Ikan yang ketika pindah ikan, semua pasti berubah. Mulai dari adaptasi mental sampai ke warna itu pasti berbeda dan pasti berubah. Makanya kita maksimalkan dulu, lalu kita coba, kalau kalah nggak usah marah-marah. Jadi seperti itu ya untuk mendapatkan Channa auranti dengan bercak kepala yang banyak atau ketombe yang berontok. Caranya seperti yang di awal tadi. Bisa kalian coba di rumah. Mumpung ini baru permulaan off season auranti, jadi auranti yang under 10 itu masih ada, jadi maksimalkan kita mencari bahannya. Mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah-salah kata langsung saja dikoreksi. Bang, kamu salah, harusnya seperti ini. Nggak usah caci maki, kalian cukup tulis dengan bahasa yang baik dan benar yang mudah saya mengerti, karena saya juga butuh belajar dari kalian. Saya tidak mau merasa hebat sendiri. Saya juga butuh arahan dari kalian yang sudah memelihara ikan yang banyak, memelihara ikan sampai jadi. Saya juga butuh dikritik, butuh diarahkan yang jelas. Kalau saya salah, langsung saya ditulis, Bang harusnya seperti ini. Supaya saya bisa mendapatkan ilmu dari kalian. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum, salam dari Wonosobo.